Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banadi bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun lewat sebuah media, tapi ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Dan di samping itu juga ini pertanda bahwa kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana semua itu merupakan sebuah kebutuhan pokok kita. Tidak ada manfaat kalau hidayah itu tidak ada. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesyukuran kita selama ini tidak seimbang dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka sekali lagi, jangan pernah kita berhenti untuk bersyukur dan terus bersyukur, baik itu dengan lisan, dengan raga kita, dan juga dengan akal pikiran dan hati kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita, yakni ke makalah yang ke-6 dari bab khumasi dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini amin. Wal maqalatu sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan yablughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihil ba'su. Rawahu Tirmidzi wal Hakim.
Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Pada makalah ke-6 ini kita akan memetik mutiara nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 perkara yang menjadi tanda-tanda orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihil ba'su." Seorang hamba tidak sekali-kali akan sampai ke derajat muttaqin hingga dia mampu meninggalkan apa yang tidak berbahaya baginya karena takut jangan-jangan ada bahaya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan kepada kita untuk kita berhati-hati, jangan suka gegabah. Kita harus teliti dalam memandang sesuatu, karena dengan kehati-hatian dan ketelitian kita akan menjadi bijak dalam berbuat dan dalam memutuskan sesuatu. Sekarang ini kita tidak mengetahui atau sulit bisa ketahui mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh hadis ini, berhati-hatilah di dalam mengambil suatu keputusan. Sesuatu yang kelihatan tidak berbahaya jangan lantas dianggap tidak berbahaya sama sekali, namun telitilah ia. Karena siapa tahu zahirnya kelihatan tidak berbahaya, namun pada hakikatnya dia sangat berbahaya bagi kita maupun bagi orang lain. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Lima tanda orang yang muttaqin. Yang pertama adalah awwaluha alla yujalisa illa man yuslihad dina. Alla yujalisa illa man yuslihad dina ma'ahu wa yaghlibul farja wal lisan bi an yamna'ahuma an fudulil jima'i wal kalam. Yang pertama, tanda orang muttaqin itu dia tidak duduk kecuali bersama orang yang selalu memperbaiki agamanya dan selalu mengalahkan kemaluan dan lisannya. Artinya dia tidak suka duduk sembarang. Dia tidak suka kumpul-kumpul dengan sembarang orang, tapi dia selalu ingin kumpul bersama orang-orang yang baik,
orang-orang yang saleh, sehingga dia sendiri mampu menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga lisannya dari kemaksiatan. Orang yang menjadi muttaqin, dia selalu ingin duduk bersama orang-orang yang saleh. Dia selalu ingin memperbaiki agamanya, memperbaiki akhlaknya. Dia ingin selalu hadir di majelis-majelis ilmu, selalu rindu akan mutiara-mutiara hikmah agama. Dia selalu bersama orang-orang yang baik dan selalu memperbaiki keadaannya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, hadir di majelis ilmu merupakan salah satu cara kita mengobati penyakit hati kita. Sekarang ini, selain kita dihadapkan pada wabah corona, kita juga dihadapkan pada wabah penyakit akhlak yang sangat luar biasa. Penyakit akhlak ini lebih berbahaya daripada hanya sekedar penyakit corona. Banyak orang meninggalkan orang tuanya demi seorang gadis yang dia anggap sebagai pacarnya. Banyak orang tidak mau mendengarkan kata-kata gurunya demi dunia yang ingin dia raih. Banyak orang sanggup berkelahi, bahkan sampai ke pengadilan menuntut haknya kepada orang tuanya demi mengikuti nafsu serakahnya. Dan banyak pula orang yang sanggup membunuh anaknya demi kekayaan yang dia impi-impikan. Ini sebagian kecil dari penyakit akhlak yang terjadi pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, penting rasanya untuk kita mengobati hati ini, mengobati penyakit ini, yakni dengan kita sering-sering hadir di majelis ilmu dan sering-sering mendengarkan nasihat-nasihat agama. Jadi ketika kita duduk di majelis ilmu, maka insya Allah hati kita akan menjadi jernih. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, duduk di majelis ilmu bisa secara langsung dan bisa secara tidak langsung. Yang langsung itu seperti yang kita lakukan sebelum wabah corona ini, kita hadir, duduk bersama langsung di tempat majelis itu sendiri, di tempat pengajian itu sendiri, bersama para kiai, para tuan guru, para ulama kita. Namun sekarang ini, karena ada anjuran pemerintah yang wajib kita taati, maka kita bisa lakukan duduk di majelis ilmu itu secara online seperti sekarang ini. Jadi ketika kita membuka HP misalnya, membuka WA, membuka Facebook misalnya, terus di situ ada ceramah-ceramah, kita taruh di depan kita, terus kita duduk, itu sama artinya dengan kita duduk di majelis ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak
menyempitkan langkah kita untuk beribadah kepadanya. Tapi Allah buka selebar-lebarnya sehingga kita dengan mudah bisa beribadah. Jadi agama ini mudah, dan prinsip ajaran-ajarannya juga mempermudah segala sesuatu. Jadi ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tidak ada yang dipersulit dalam kita beragama. Dikatakan juga bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak mempersulit. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Dikatakan juga wa syara'il islami kulluha mabniyatun 'ala taysir. Jadi prinsip ajaran agama ini adalah mempermudah. Maka dalam salah satu kaidah dijelaskan, idza dhaqal amru tasa'. Jadi ketika kita tidak bisa hadir di suatu majelis ilmu secara langsung, bisa kita hadir secara online. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Mari kita terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini salah satu tujuan utama yang kita semua mengetahuinya, yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni la'allakum tattaqun, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini Ramadan sudah semakin dekat akan akhirnya. Maka mari kita merenung, apakah kita akan termasuk orang yang muttaqin setelah ini, ataukah bagaimana? Maka dengan kita menghadirkan sekarang tanda-tanda daripada orang muttaqin, mari kita pikirkan, sudahkah kita termasuk dalam 5 golongan ini ataukah belum? Kalau kita merasa sudah, mari kita tingkatkan. Kalau merasa belum, mari berusaha. Masih ada waktu, dan Allah tidak pernah menyempitkan waktu kita. Mari kita punya banyak waktu untuk berusaha dan terus berusaha menjadi orang yang muttaqin. Tanamkan rasa cinta kita terhadap ilmu, sehingga dengan itu akan mendorong kita untuk terus duduk di majelis ilmu, dan itu juga akan mendorong kita untuk selalu menghindarkan diri kita, menghindarkan kemaluan kita, menghindarkan lisan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kemaksiatan dan terus menjaga hati kita untuk terus takut kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah meridai. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.